Halo, assalamualaikum ya. Berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, kali ini kita kedatangan motor seperti biasanya, guys. Motor Vario yang 150 ya. Nah, ini yang sering langganan servis, guys ya. Oke. Nah, ini keluhan dari orangnya, guys. Pernah terjadi kunci kontak di on kan lama sehingga baterainya nih lemah, guys ya. Kalau sudah baterainya lemah, nanti motor nggak akan bisa hidup ya, karena dia sudah tidak memiliki engkol lagi ya. Nah, oke, jadi kalau motor yang tidak memiliki engkol seperti ini, jadi jangan sampai lupa ya guys ya. Jangan sampai lupa untuk mematikan begitu motor sudah selesai di berhenti, jangan lupa dimatikan ya kunci kontaknya ya, sehingga baterainya itu terjaga. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti itu kita cas dulu guys ya, kita cas akinya, karena motor ini pernah sempat tidak hidup karena akinya lemah, karena kunci kontaknya tuh on terus ya, on nyala terus ditinggal lama berjam-jam. Efeknya motor ini susah hidup guys ya, susah hidup. Di engkol pun tidak bisa karena dia tidak ada engkolnya ya untuk tipe motor 150 yang terbaru ini guys ya. Oke. Nah, ini nanti kita cas dulu, terus kita servis seperti biasanya. Bak CVT-nya kita bersihkan, ganti oli mesinnya, ganti oli gardanya, terus nanti kita cek di bagian filter udaranya. Oke guys ya, pokoknya di servis lengkap ya, untuk performanya supaya baik kembali. Oke, sekian infonya, terima kasih. Lanjut aja, langsung saya bongkar motornya. Oke guys ya, pertama-tama kita buka olinya dulu, ganti oli mesin dulu, setelah itu ganti oli gardan, setelah itu cek filter udara, setelah itu buka di bagian bak CVT-nya ya. Oke, sekarang kita kuras di bagian oli dulu guys ya. Menggunakan kunci ring 12 guys ya. Mati di cenopik kembali janji tunggu dari karena alam tak hari kasih kau beri jujur bila berubah ini kau berbeda kekuatan pertama cintaku tak suka paksa itu masalahnya biarkan cintamu misalnya cinta dan resah itu pelengkapnya aman hanya datang tertinggalkan marah, aku tetap cinta walau tak bersuara. Dia saja cinta coba kau pahami, ku sudah bilang sayang jaga hati ini. Tak membuatku berpikir itu kau pernah kini datang ini. Jangan lalu merasa terlepas semua tak akan berindah karena sisa yang telah tak akan mendua coba jaga dia Allah cinta bila kau semua tak akan berindah karena sisa. Bilang padaku, kau rindu, ibu apa jangan ragu. Tetapi bukannya begitu, kau malah marah apain bawaku. Apalah punya kesejutanku sayang kau membiungkanku. Cuma butuh sedikit kesadaran, kau pikir dekat selingkuhan. Dan kau merenungkanlah kembali rasa ini bulan tak akan mati. Kau masih jadi kekasih ku, jadi jangan takut ku lain hati.
Dia tak cinta satu bintang, jatuh hati itu makin cinta. Percaya rasa dengan cerita gantan dinding ku tak coba berpindah. Satu sampai lupa, jangan merasa sembilan. Saya tak menggunakan segala. Jangan bergerak, apa lupa. Coba cara dia Allah cinta, lupa sembilan. Saya tak menggunakan segala. Oke, ini kita buka di bagian box filternya ya. Wah, mantap guys. Kotorannya luar biasa guys ya. Oke, bisa dilihat guys, baik-baik guys, supaya tidak gagal paham ya. Wah, bisa ya. Oke ya, bisa dilihat guys ya. Nah, ini yang mengakibatkan bensin boros ya. Oke, yang terutama bensin boros, tarikannya tuh lelet atau lemah guys ya, karena dia itu napasnya sudah tertutup guys ya, tertutup dari kotoran ya, filter udaranya ini ya maksud saya ya. Nah, jadi ceritanya itu ini memang harus wajib diganti guys kalau kondisinya seperti ini ya, sudah tidak bisa dibersihkan ya. Jadi ini bisa dibaca baik-baik guys. Perhatian, jangan bersihkan filter air cleaner, ganti sesuai jadwal servis. Nah, ikuti petunjuk ini guys ya. Jadi dia tidak bisa dibersihkan, walaupun kalian maksa bersihkan, tetap dia itu sudah tidak bisa maksimal ya, karena apa namanya, busa kasanya ini itu memang sudah nggak layak pakai guys ya. Jadi walaupun dibersihkan, kotorannya ini tetap aja dia sudah tidak maksimal lagi ya, sebaiknya diganti aja yang baru. Oke, seperti petunjuknya daripada pabrik itu sendiri ya. Oke, jadi ini bisa mengakibatkan bensin boros, tarikannya lelet ya, lemah ya. Kalian gas-gas itu nggak bisa set, nggak bisa cepat guys ya, karena dia tersumbat ya, seperti itu. Oke, saya ambilkan perbedaannya dengan yang masih baru ya. Tunggu sebentar. Oke guys, ini ya perbedaannya ya. Nah, ini yang masih baru guys ya, yang masih dibungkus plastik. Oke, nah ya perbedaannya guys ya. Nah, jadi ini kalau tersumbat di bagian filter udaranya, dia bensin kalian menjadi boros guys ya. Jadi sebaiknya diganti guys ya. Oke ya, paham ya. Oke, lanjut aja, langsung kita ganti ya. Dibersihkan dulu di bagian baknya. Boxnya ini ya, dibersihkan dulu. Dilap, dibersihkan. Setelah itu kotorannya yang di sini. Nah, itu seperti itu ya. Ini dibersihkan semua dulu ya. Setelah itu baru dipasang. Oke. Oke, ini sudah saya bersihkan ya, sudah bersih, tidak ada pasir. Yang bagian penutupnya juga sudah saya cuci ya, saya bersihkan menggunakan air ya, dibersihkan ya, supaya tidak ada pasirnya. Oke, nah setelah itu lanjut aja kita pasang di filter udaranya ya.
Oke, sudah selesai guys ya. Saya hasilnya seperti ini guys. Beberapa bulan belum datang ke sini. Nah ini sudah beberapa bulan belum servis lagi, masih bagus, masih bersih guys, karena dia terawat ya, terjaga. Oke, ini motor ini memang rajin sekali ya servis di tempat saya guys ya. Ini berbulan-bulan belum datang, hasilnya masih bersih ya, bagus ya. Hanya dia berdebu saja guys ya, hitam sedikit, rembesan, berdebu ya. Oke, berdebu aja ya. Oke, nanti ini kita bersihkan semua guys. Oke. Nah, oke, seperti biasa. Ini di bagian anunya ya, kita bersihkan semua ya. Fanbelnya ini dicuci ya, dicuci, dibersihkan semua ya. Dibersihkan. Setelah itu di bagian ininya guys, rollernya ya. Nah, ini yang sudah kotor seperti ini ya, hitam ya. Ini dibersihkan kembali ya, dicuci kembali. Ini ya, rollernya juga ya masih bagus guys ya, tidak ada peyang guys ya, masih bagus. Memang rajin servis ya motor ini ya. Oke, seperti itu. Yang satunya juga masih bagus semua. Oke, nah ini yang kotor seperti ini nanti dibersihkan kembali ya. Oke, seperti itu. Ini ya kotorannya ya, jadi nanti bisa bersih kembali ya. Oke, seperti itu. Ini yang di bagian puli belakangnya guys ya, kotorannya ya. Oke, nanti dibersihkan semua nih guys ya, menggunakan bensinnya, dibersihkan semuanya. Setelah itu ininya diamplas, jangan sampai ada kotoran ya, diamplas ngambang guys ya, jangan ditekan ya ngamplasnya ya. Oke, ini dibersihkan semua ya. Setelah itu ini kembali guys, ini yang penyakitnya pada matic biasanya terletak di sini guys ya, berdebu ya, bergetar ya saat start awal jalan guys ya. Bisa dilambangkan dengan ini guys. Oke, saya contohkan kembali supaya teman-teman tidak gagal paham ya. Di bagian sudutnya ya. Oke, bisa paham ya. Oke ya. Nah, seperti itu ya. Kotorannya luar biasa guys ya di sudutnya ya. Ini harus dibersihkan semua guys supaya dia tidak bergetar saat awal jalan ya. Oke, semuanya kotoran ini harus dibersihkan semua yang di dalam. Nah, ini ya kotorannya ya, sampai berdebunya ya. Oke, ini dibersihkan semua guys. Nah, setelah bersih semua baru kita lanjutkan pemasangan ya, tapi terutama dilumasi dulu ya. Oke, ini bersih, ini nanti saya bersihkan. Terus di bagian baknya ini juga yang berdebu ya, ini nanti dibersihkan semua guys ya. Oke, supaya dia lebih mantap lagi. Oke, sekian infonya, terima kasih.
Oke lanjut guys ya, ini sudah saya bersihkan semua ya menggunakan bensin guys ya. Jadi dia bersih. Setelah dibersihkan menggunakan bensin, dilap, dikeringkan ya menggunakan lap bersih. Setelah itu di bagian ini guys, di bagian mangkoknya juga ya dicuci menggunakan bensin guys ya, supaya gemuk oli itu hilang semua ya, bersih ya. Nah ini yang penyakit getar pada motor matic ini sudah hilang ya. Nah itu bersih sudah guys ya. Oke, ini sudah saya bersihkan semua, sudah tidak bergetar lagi ya. Oke, setelah itu lanjut di bagian puli kipasnya juga sudah bersih, dicuci menggunakan bensin semua ini guys ya, dibersihkan semua. Oke, dalamannya sekarang bisa dilihat ya. Yang sebelumnya kan hitam tuh, sekarang sudah bersih ya, tidak ada gemuk-gemuknya lagi kotorannya. Oke, sudah bersih. Oke. Terus di bagian puli belakangnya juga guys. Oke, ini sudah bersih ya, tadi kotorannya menumpuk guys ya. Oke, mantap ya. Oke, sudah bersih. Oke, mantap. Setelah itu di bagian bak mesinnya juga saya bersihkan semua ya menggunakan bensin guys ya, supaya tidak ada gemuk-gemuknya ya. Debu dibersihkan semua ya. Oke, video saya sebelumnya itu sudah ada ya untuk membersihkan bak CVT ya. Jadi tidak perlu saya ulas lagi ya. Pokoknya dibersihkan aja pakai sabun, bisa pakai bensin, bisa juga ya, dibersihkan semua. Oke, sekarang lanjut kita tahap proses pemasangannya guys ya. Oke. Minta tepuk tangannya dong. Oke, lanjut ya. Yang pertama ini jangan lupa sudah bersih semua seperti ini. Oke. Jangan lupa yang di bagian khasnya ini dikasih grease guys ya. Dikasih gemuk CVT itu ya, supaya dia itu tidak tergores guys ya, supaya lancar guys ya. Seperti itu. Grease CVT-nya seperti ini guys ya. Oke, untuk TP Yamaha boleh dipakai guys ya. Dioleskan secukupnya ya. Jangan lupa di bagian dalamnya juga dikasih guys ya. Ini kan ada bearingnya nih, bearing bambunya nih. Jadi ditambahin kembali ya gemuknya ya. Oke, supaya lancar bearing bambunya ya. Ba ba da ba 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 ba.
Oke, mantap guys ya, sudah normal ya. Oke. Oke, mantap guys ya. Mantap ya. Oke. Oke, siap. 2,000 years later. Oke guys ya, ini apa namanya? Kita hidupkan dulu ya. Oke, nah ini kan ada muncul nih oil change-nya nih guys ya. Iya, bisa dilihat ya, dekat-dekat ya. Oil change ya. Nah, seperti itu. Nah, itu jangan sampai melotot kayak gitu terus guys ya. Jangan sampai muncul lambang ini ya. Jadi kita harus apa namanya? Reset kembali ya dengan cara dimatikan dulu kunci kontak on. Dimatikan dulu. Oke. Diingat baik-baik guys ya. Setelah diputar, nanti di kunci kotak on. Sebelum itu setnya ini ditekan lama dulu. Setelah itu diputar kunci kontak on, jangan dilepas sampai muncul oil change-nya tuh hilang. Oke. Oke, lanjut ya. Kita tahap mulai pertamanya ya. Oke, sebentar dulu. Oke, ditekan lama 1 2 3 tet. Kunci kontak diputar on 1 2 3. Oke, ditahan jangan dilepas. Oil change-nya sudah hilang guys ya. Oke, nah setiap pergantian oli baru, oil change ini harus hilang guys ya, harus di reset ulang ya. Oke, seperti itu. Nah, ini motor ini sudah selesai, dimatikan kembali. Setelah itu dihidupkan kembali. Oke, hilang ya oil change-nya ya. Oke, berarti motor ini sudah selesai guys. Oke, jangan lupa di like, di subscribe guys ya, dari bengkelnya Mas Agus Speed. Oke, sekarang motor ini kita kembalikan ke tuannya guys. Oke, siap, mantap. Halo, oh iya Kak, lupa nyampaikan ya. Nah, itu untuk olinya ya, untuk oli motornya ini ya, Vario 150 ini ya. Itu takarannya dia itu 0,8 ya. 0,8 artinya itu 800 mili ya. 0,8 artinya 800 mili. Kalau 1000 ini isinya bukan 1000 ya, tapi isinya 800 mili ya guys ya, sesuai dengan ketentuan ya, seperti itu. Oke, saya perlihatkan ya. Ini oli Matic MPX2 asli dari dealernya ya. Ketentuannya itu ini guys, bisa dilihat ya. 0,8 ya, sama dengan yang di motor itu sendiri ya, 0,8 ya, 800. Nah, ini tadi setelah saya ganti oli mesin, itu olinya tuh melebihi batas guys. Berarti habis diganti di bengkel lain guys ya. Mungkin salah isi oli atau bagaimana ya, saya kurang tahu juga guys ya. Disimak baik-baik guys, ini olinya motor bekas yang di Vario itu ya. Nah, ini melebihi batas guys ukurannya. Sedangkan ini oli saya yang masih baru ya, ukurannya ya. Ini untuk motor bebek, ini untuk motor Matic ya, MPX2, ini MPX1. Oke, bisa dilihat ukurannya yang masih baru. Ukuran masih baru itu letaknya di bawahnya ini guys, garis ini di bawahnya nih. Nah, ini ukurannya 0,8, 800 mili. Nah, kalau dia ukurannya di atasnya ini, garis ini, berarti dia bisa sampai 1000. 800 kan di sini. Ya. 900 kan di sini. Nah, itu 1000 tuh di atasnya lagi guys, mau mendekati tutupnya. 1000 mili. Jadi olinya tuh kebanyakan guys. Pantas saja larinya tuh motor itu berat ya. Berat sekali ya. Seperti itu ya. Penuh guys ya. Penuh, mau hampir deket tutupnya yang biru ini ya. Kayak gitu ya. Oke. Baru hitamnya nih luar biasa. Oke. Nggak ada kuning-kuningnya lagi. Warna kuningnya tuh sudah tidak ada ya. Hitamnya luar biasa seperti kopi ya. Oke. Ini salah ngisi guys ya. Oke, saya simpulkan ini salah ngisi guys ya. Salah ngisi oli ya. Oli itu harusnya 0,8 sesuai anjuran pabriknya.
0,8. Jangan diisi 1000 ya. Kalau 1000 mili dengan 800 mili itu tidak sama. Artinya nanti motor tersebut larinya itu berat ya. Motor itu larinya berat. Terus nanti di bagian box filternya di sini nanti dia tumpah. Olinya tuh masuk ke box filter ini guys. Nanti tumpah, kena filter udaranya. Filter udara kena debu, lengket semua ya, kotor ya. Kalau sudah kotor nanti mesinnya bisa ikut kotor guys ya, kena ya. Jadi dia tidak bisa nyaring debu. Masuklah ke bloknya, klepnya di sana guys ya, menumpuk kotorannya. Karena filter udaranya kotor, tidak bisa menyaring debu ya, akibat oli dari mesin tadi yang kelebihan ya, seperti itu ya. Efeknya dia tarikannya berat kalau kelebihan oli. Terus lelet ya, lambat, pokoknya lambat bikin boros bensin. Setelah itu filter udaranya mudah kotor ya. Oli bisa tumpah ya dari sini guys ya, dari box filternya ya. Oke. Mungkin itu saja infonya untuk teman-teman semua. Setiap motor itu berbeda kapasitas oli mesinnya ya. Jangan kelebihan mengisi guys ya. Oke, mungkin saran ini semoga berguna buat teman-teman semua yang ada di luar sana ya. Oke, siap. Siapa tahu ada teman-teman yang kurang tahu isinya motor ini Mas Agus berapa mili, motor ini Mas Agus berapa mili. Nah seperti itu ya. Oke, sekian infonya. Terima kasih dari bengkelnya Mas Agus Pit. Jangan lupa di subscribe guys. Terima kasih.